Sebab Jokowi tukang bohong dan tukang tipu. One Kawan TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa One Kawan TV One, racikan berita 1 dan racikan berita. Pemirsa yang budiman, sorry, ini saya agak sedikit batuk karena saya akan mewawancarai kakak saya lagi ya. Yang pernah saya sampaikan bahwa kakak saya ini pengalamannya saya banyak. Baik itu dari aktivis, politik, notaris, sarjana hukum, dan dia pernah mempelajari kriminolog. Sempat dia nanyakan saya, apa tuh Dul adigium kriminolog? Wah, dia paparin. Memang kakak saya cerdas. Dia sudah pernah keliling, baik itu dia tinggal di Belanda, dia pernah tinggal di Jerman, dia bolak-balik. Dan sejarah hidupnya ini akan ditulis, akan dibuat oleh dia dalam sebuah tayangan visual, ya. Itu nanti itu menjadi kortesi bagi dia. Dan kalau orang yang tahu sejarah Indonesia, baik buruknya Indonesia, baik buruknya pemimpin yang Indonesia, itu nanti ada di flash disk, dibikin biografinya kakak saya. Saya belum tahu itu pelaksananya. Nah, hari ini saya akan membahas ya tentang yang masih tren dalam minggu ini, yaitu Jokowi ngibu lagi. Nah, Jokowi ngibu lagi, lalu karena kibulan itu Jokowi juga melaporkan beberapa pejuang-pejuang kebenaran ke Polda Metro Jaya. Kemarin diundang oleh Polda Metro Jaya dalam rangka klarifikasi dari laporannya Jokowi. Nah, yang menarik lagi adalah di saat laporan ini berjalan, ya kan, Jokowi sempat mengunjungi konon ceritanya, dia mengunjungi dosen yang pernah menjadi dosen pembimbing dia untuk skripsi, namanya Kasmujo kalau nggak salah, namanya Kasmujo. Dia datang, dia foto-foto, lalu dia menyatakan ini adalah dosen pembimbingnya dia. Dan yang mengejutkan, saya tanya dulu ke kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya akan tanya ke kakak saya. Yang pertama adalah menurut Da Asrul, laporan beberapa orang ini yang kemarin diundang oleh Polda Metro Jaya tentang masalah klarifikasi beberapa hal, pandangan Da Asrul sebenarnya ini gimana sih hukumnya benar dilaporkan Jokowi? Ya, kita kan semua tahu Sigit itu kan dilantik, ditunjuk oleh Jokowi sewaktu Jokowi berkuasa. Jokowi tentu ada agreement baik lisan maupun tertulis, tertulis atau tidak tertulis dengan Sigit agar melindungi dia seandainya dia turun. Itu dugaan aku. Makanya di dalam hal-hal tentang masalah yang mengganggu kepentingan Jokowi, bagaimanapun polisi dengan jajarannya akan berusaha mengkriminalkan orang-orang tersebut yang bertentangan dengan Jokowi. Contoh banyak yang kita lihat, kilometer 50, anak buahnya Habib Rizik, akibat si Jomhur, si Nenggolan, siapa lagi itu, Atta Taliwang, aktivis-aktivis itu, kan banyak ditangkapin karena mengganggu eksistensi daripada Jokowi. Makanya diistilahkan tempat itu kriminalisasi. Nah, itu udah dari dulu aku udah tahu tuh 60-an. Makanya aku nggak mau jadi polisi, ahli kriminal.
jangan polisi ini sewenang-wenang. Hmm. Maka belajarlah aku tahun 66 itu di UI, di Fakultas Hukum dan IPK. IPK itu singkatannya Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, yang sekarang bernama FISIP, Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik. Jadi karena dia alat kepanjang tangan dari presiden, pemerintah, penegak hukum namanya, ya terang dibandingkan dengan angkatan-angkatan yang lain, yang paling lama saat sekarang ini ya Sigit. Dan itu terkejut berapa tingkat yang dia lompatin. Istilahnya, kalau orang Belanda bilang, onmoklok, nggak mungkin, tapi moklok, mungkin. Karena kekuasaan. Masih ada yang di atasnya dapat lagi. Yang biasa nggak begitu. 2 atau 3 tahun itu pensiun. Kasih lagi. Nggak ada sepanjang sejarah. Inilah Sigit yang paling lama, 4,5 tahun kalau tidak salah. Iya, betul. Udah jenuh orang sama dia. Tapi Prabowo sampai saat sekarang belum dapat hidayah juga, atau lagi sedang cari-cari. Nah, itulah. Kalau Prabowo udah diminta berkali-kali oleh publik, termasuk aku juga, harus dia ganti Kapolri ini. KPK harus dia ganti. Itu kan waktu rezimnya Jokowi. Dibuat undang-undang, dirubah undang-undangnya waktu dibuat sama Megawati dulu, dia rubah. Sehingga jadi eksekutif KPK. Jadi di bawah perintah presiden. Dia kan independen tuh KPK itu. Nah, sekarang apa? Berubah. Sadap tidak boleh. Nangkep nggak boleh. Nangkep direksi nggak boleh. Nggak boleh. Jadi apa gunanya itu? Ini yang kacau balau negara ini. Saya minta kepada lingkungan Prabowo dan Prabowo sendiri, ya sadarlah. Bernegara, berbangsa, dan bernegara. Sebenarnya dah kasusnya mereka berempat berlima ini sebenarnya dia masuk ke ranah apa sih sebenarnya? Polisi? Ya dicari-carilah. Sama aja kayak siapa si Bambang Tri sama si Gus Nur dicari-cari. Tidak ada. Nggak terbukti. Di sidang pengadilan, kalau ikutin sidang pengadilan di Surakarta itu, yang dibela oleh si Egy Sujana dan kawan-kawannya, nggak terbukti. Dibilang aja kerusuhan. Apa yang ada rusuh? Ada nggak perang orang? Karenanya di si Gus Nur hanya disumpah melalui Al-Quran. Di situ juga lah ulama. Gus Nur nggak mau. Kalau ya tidak, sumpah kau dari Al-Quran. Kata Gus, mau? Karena ingin tahunya. Keyakinan dia sebagai dia orang Islam. Kalau ada sumpah Al-Quran, ya sama juga sama. Kita dengan Allah kan? Iya. Akibatnya nanti kau akan kena azab itu. Kena azab sama Tuhan kan? Itulah akhirnya masuk juga turunnya. Nggak terbukti. Coba periksa putusannya, pertimbangannya. Nggak ada. Tapi kan ada yang mengatakan begini dah. Sebenarnya ini peristiwa apa? Peristiwa pidana peristiwa atau apa gitu. Istilah bahasa itu menurut anda gimana sih itu? Mereka akan kena hukuman itu katanya. Iya, dianggap kerusuhan. Menimbul kerusuhan yang mana? IT apa? IT. Nggak ada apa yang dia siarin. Karena Jokowi kan presiden, pejabat publik. Warga negara. Digaji uang aku sama uang kau gaji dia. APBN Republik ini 82% dari pajak-pajak rakyat Indonesia. Ya wajar dong. Aku minta pertanggungjawab dia, penjelasan dia secara terbuka. Emang siapa dia? Memang ini monarki, republik ini. Aku aja dari kecil udah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, ngasih makan tentara. Kok enak-enak aja dia. Tapi
equal before the law. Hukum itu sama. Nah, sekarang sudah lengser. Mau jadi apa lagi dia? Jokowi ini. Jadi itulah. Jadi karena kekuasaan. Menurut Asrul nih ya, ini bicara masalah pandangan Asrul ya, berdasarkan Asrul kan karena nonton di YouTube, itu kan di TV, dengar TV, berarti kan kalau di koran aku udah malas bacanya. Ya, jadi menurut Asrul kenapa Jokowi sampai setakut itu gitu ya, hingga melaporkan ke sini? Kenapa nggak dari dulu dia menunjukkan ijazahnya itu? Karena dia sudah salah. Dia lupa filsafat Jawa. Aku menganggap dia bukan orang Jawa asli. Gitu ya? Tidak. Aku yakin kalau orang Jawa asli, dia selalu dapat nasihat dari mbahnya, nenek moyangnya. Sedang aku aja dapatnya juga di Jogja waktu aku sekolah. Kelas 2 SMA tahun 63. Aku tinggal di lingkungan orang Jawa, di Jalan Noto Yudan, terakhir Jalan Dagen. Bahwanya kebenaran itu tetap akan muncul. Itu yang dia sadari, nggak dapat dari petua nenek moyangnya. Siapa bapaknya? Ajudan Aidit. Siapa ibunya? Ketua Gerwani. Kan terbongkar aja, kita tahu aja orang. Itu berdasarkan dari buku Undercover itu. Ya, Undercover. Udah baca itu ya? Saya ada bukunya, sampai sekarang ada. Dari Bambang Tri itu. Iya, ada Bambang Tri. Aku ada dua, Undercover 1, Undercover 2. Dalam tulisan itu menyatakan seperti itu. Iya. Ya, tapi ada juga yang terbukti ternyata di saat adik dia nikah dengan Usman, betul dong dia menyebutkan Binti. Iya betul, sebetulnya bininya, dia walinya. Iya, disebutkan Ida ini adalah anak Binti Nitarja, betul. Iya. Nah, sekarang gini, kegaduhan ini sebenarnya serba susah kita. Ada bilang kegaduhan ini dikarenakan oposisi yang mengungkit-ungkit gini-gini. Padahal kegaduhan itu kan timbulnya kan ada sebuah peristiwa kan? Secara kausalitas itu namanya. Hukum ini kan kausalitas. Sebab apa maka terjadi? Sebab Jokowi tukang bohong dan tukang tipu. Itu aku katakan. Tukang bohong, tukang tipu. Berapa banyak, kalau kuulas tuh banyak kali bohongannya itu. Semua orang tahu. Aku kira 60-an ada semua itu. Sampai dia mengatakan juga dolar bisa menjadi 10.000. Dari 15.000 naik kucing sampai sekarang enggak. Nah, itulah Jokowi. Tapi orang yang tolol, yang bodoh, hidup makan sama Jokowi, tetap Jokowi dipuja-puja. Sewaktu Jokowi jadi presiden. Nah, kembali ke yang tadi, ke masalah yang Roy Suryo, Resmond Sianipar itu. Menurut Dasrul ya, ini karena Dasrul baca nonton YouTube, baca-baca lama-lama berita online. Ini sebenarnya yang mereka lakukan ini itu murni menggugah masyarakat atau ada sesuatu lain dari itu? Pandangan Dasrul. Itu bukan politis dia. Mereka ini adalah idealis, mempertahankan, mencari kebenaran. Betul, pendapat. Sama kayak aku ditipu 10 tahun sama seorang notaris, maka aku sekolah notaris. Jadi mereka ini menguasai ilmu, apa tuh namanya? Digital forensik. Digital forensik. Digital forensik ini. Jadi mau tidak mau dia harus menegakkan kebenaran. Karena ilmunya itu. Dr. Tipa juga begitu, bentuk orang begini dia tahu. Istilahnya kalau orang bicara gestur tubuhnya aja udah tahu. Kalau orang Padang bilang lenggang-lenggoknya aja dia datang ke rumah orang. Orang yang arif udah tahu dia maksudnya yang datang ini. Nah, kalau orang sekarang namanya gestur tubuhnya.
Jadi kan, ya. dia idealis, dia berpihak kepada kebenaran. Karena itu dia lawan. Buat apa dia sekolah? Kalau sampai mereka ini dikriminalisasi oleh penegak hukum, bayangan Asrul akan terjadi apa? Kerusuhan sosial. Oh. Aku menduga bakal terjadi kerusuhan sosial. Kenapa? Ini high tech teknologi ini dilawan kalau membantah dengan teknologi, tapi nggak bisa. Mereka ini idealis, mempertahankan kebenaran. Untung ada mereka ini. Kalau nggak ada, mentalitas bangsa kita ini kacau balau. Oh, generasi berikut. Kita berterima kasih. Aku bersyukur, berterima, makanya aku bilang Sirismon Olawan Sianipar, mutiara dari pantai Danau Toba muncul. Mana ada orang kayak seperti itu? Biasanya orang seperti itu pengen mengatur negara. Motor orang Batak biasa. Kawan aku lingkup orang Batak. Ada nggak epeng mo? Nggak dong. Nggak ada nggak epeng. Ya semua riba tahu gitu. Nah, itu ingat kali aku bergaul di Siantar itu juga. Orang Batak-Batak itu. Untunglah si Rismon ini orang terdidik dan berpendidikan. Dan tergerak moralnya. Tergerak moralnya. Nggak bisa dilawan. Itu nggak bisa dilawan. Kalau orang pencinta kebenaran, dia akan dukung mereka-mereka ini mutiara pejuang kebenaran. Kalau terjadi kerusuhan sosial, apa yang harus dilakukan Prabowo dalam pandangan Anda? Prabowo harus amankan. Tangkap Jokowi, enggak juga. Prabowo pun dijatuhin orang. Mau apa lagi? Prabowo pun dijatuhin orang, digulingkan orang. Yang paling hebat Soeharto lah. Soekarno presiden seumur hidup. Itu ada yang korban mati. Soeharto Panglima Gabungan, pangkatnya bintang 5 tuh aku yang ngusulin. Nanti kau boleh tanya sama aku. Tanya Yunus Sospia, buka koran Sinar Harapan. Di surat kabar aku munculkan itu. Sudah selayaknya Pak Harto ini dapat bintang 5. Karena aku baca American Encyclopedia. Syarat-syaratnya bagaimana yang mendapat bintang 5 ini. Dengan Pak Nasution. Terbuka pikiran aku. Dengan Pak Nasution. Bukan aku nggak aja Pak Harto, tapi Pak Harto gengsi, malu juga rupanya. Waktunya Faisal Tanjung. Dia libatkanlah Nasution sama Sudirman. Padahal persyaratan bintang 5 itu ada syaratnya. Pernah memimpin Panglima Gabungan. Pak Harto memimpin Panglima Gabungan Trikora yang berkedudukan di Makassar. Angkatan Udara, Laut, Darat. 3 angkatan dia pimpin, dia panglimanya di sana. Pak Tahir jadi wakilnya. Oke. Jenderal Tahir. Kenapa udah Asrul memiliki inisiasi Pak Harto menjadi bintang 5 dikarenakan yang tadi? Dikarenakan semua ada banyak bintang 4. Kok nggak ada yang istilahnya marsekal dari kita, jenderal yang bintang 5? Siapa yang menentang waktu itu? Nggak ada. Di waktu ulang tahun Golkar di DPP Golkar. Pertama aku ungkapkan di DPP Golkar, Mbak Tutut di situ sebagai pimpinan rapat. Bengong dia. Ini rapat begini dipimpin, sekarang saya buka satu. Kok nggak terpikir sama elit-elit politik Golkar ini, gue bilang. Mengusulkan Pak Harto ini diberikan bintang 5. Tentang Bapak Pembangunan udah bintang 5 sebagai marsekal, karena saya membaca di buku American Encyclopedia bahwasanya syaratnya seorang yang telah memimpin Panglima Gabungan. Apa yang membedakan Bung Karno, cara kepemimpinan Bung Karno dengan cara kepemimpinan Pak Harto? Beda. Soekarno kan dia berjuang bersama-sama tuh, bukan menjadi tentara dia.
Dia orang politik. Yang berjuang itu Sudirman. Sudirman yang berjuang. Dia kan orang politik. Kalau Pak Harto tidak. Dia militer karir. Sebelum dia jadi presiden, dia Panglima Mandala. Sudah itu Panglima Dewi Kora. Melawan Malaysia dan Inggris dia lawan. Yang berpusat di Medan. Ya wajar lah. Kalau dia bintang 5. Bintang 5 diberikan. Dia meminta kan dia nggak mungkin. Ya. Tapi dari kalangan ABRI ini Faisal Tanjung kok diam aja. Sampai ku datangin Yunus Sosbia. Dia kasum pada saat itu di Mabes Polri. Bang, Mabes TNI. Mabes TNI di Cilangkap telepon dia. Abang tahu nggak Pak Harto itu dasarnya dapat bintang 5 itu? Enggak, bro. Ini adik abang ini. Tolong buka, cari di Sinar Harapan. Tanggal 23 Oktober pas hari lahir aku. Karena Samuel Pardede itu kawan aku. Tanggal 21 Mas, Sinar Harapan, Pak. Kawan aku. Dia RT aku. Tiga kawan aku. Bang Samuel muat pas hari ulang tahun aku. Tanggal 23 Oktober korannya, ini tulisan aku. Kalau muat ini. Kontak pembaca, aku bilang. Ya dah, sekarang gini. Kembali ke masalah Jokowi. Yang istilahnya Jokowi itu sudah tukang kibul. Ini kan udah terjadi kan? Terjadi lagi adalah beberapa hari yang lalu dia mendatangi dosen pembimbingnya. Namanya Kasmujo. Kasmujo ya. Kasmujo nolak bahwa dia bukan. Nah, aku udah apa juga. Nah, Nur Dasrul memang ini tabiat atau apa dia berbohong ini? Udah wataknya. Aku udah melihat dari awal semula. Rusak negara dia dipimpin sama Jokowi. Rusak. Makanya aku nggak pernah dukung dia. Orang yang mendukung dia itu karena dapat uangnya dari mana? Dari oligarki. Sedang untuk gubernur aja dari si Hasim dapat duit dia. Untuk memaju aja dari si Hasim. Tapi dihianatin. Ya, memang kalau orang mentalitas PKI komunis itu nggak bisa dipercaya. Pengkhianat. Tahu nggak 3 kali Republik ini dikhianatin? Waktu zaman Belanda. Tahun 1926. Ya, 1948. Ya, sampai si orang Padang satu lagi lari ke Amerika, ke Rusia dan ke ini, pulang lagi Tan Malaka. Kan dulu komunis dia itu, Tan Malaka ini. Nah, terus 48, 65, 3 kali ya. 3 kali. Masa percaya sama orang yang bermental komunis? Aku yang ateis aja aku nggak mau dekat sama mereka. Apalagi yang berjiwa komunis. Ateis saja dia. Apa yang mau ku pegang? Ku percayain. Apa kata kakekku? Datuk dari datuk aku semuanya. Kepala suku. Sekumbang itu. Tahun 72, 53 tahun yang lalu. Ungku. Kalau orang Padang ungku. Kalau si bahasa Jawa kakek. Kalau bahasa Bataknya opung. Ungku ini di zaman Belanda nih terkenal tangan Beraja Musti. Nggak tahu dia. Apa itu Beraja Musti? Kalau di Jawa ini tangan Gatot Kaca, aku bilang. Gampar orang bisa mati, bisa pingsan, bisa sakit, bisa lumpuh. Sampai dikenal di Pariaman itu, aku bilang. Semua turunan ini ungku semua disegat, ditakutin orang, dihormatin orang lah. Dia kepala negeri pula, diangkat oleh Belanda. Terus tolonglah kasih ilmu itu sama aku. Aku baru berapa negara di Eropa jalan. Aku mau keliling dunia, mau kulacak nih Eropa ini dulu. Sampai ke Amerika, sampai ke Jepang, ke Cina. Aku mau tahu. Oh, kau belikan aku baju, kau kasih duit kemarin ya. Itu yang kau minta pada aku ya. Nggak ada ilmu itu sama aku. Akhirnya, berarti ungku tidak sayang sama aku. Untuk melindungi diriku. Kalau ilmu itu tidak akan ada aku kasihkan sama kau. Walaupun ada sama aku. Cepat aku sadar. Aku orang temperamen tinggi.
suka berkelahi. Untung aku baca buku Koping Ho. Buku silat Koping Ho dulu. Iya, karangan siapa itu? Ya, di atas langit ada langit. Iya. Nah, nggak ada yang pintar, nggak ada yang kaya di dunia ini. Koping Ho itu orang Padang yang ngarang. Nah, itulah. Jadi lu baca. Jadi jangan merasa kau diri kau kaya, ada di atas kau kaya. Oh, kau miskin, ada lagi di bawah kau yang miskin. Nah, itulah artinya filosofinya tuh. Jadi karena aku tukang berkelahi, dia tahu, dia baca aku temperamen. Nggak ada ilmu itu sama aku. Jadi ilmu apa yang mau aku kasih sama aku? Duduk Bang, duduk aku tempat tidurnya. Dia berdiri. Pegang, dengar. Berkata benar, berjalan lurus. Tahan. Pemirsa yang budiman, ini kalimat terakhir dari kakeknya Bang Asrul. Jadi dalam satu pembahasan dalam wawancara itu, narasumber itu didengari kalimat apa yang disampaikan oleh dia. Walaupun mungkin ada suatu kurang puasa yang disampaikan dia, tetapi makna dari sebuah penyampaian pesan itu harus gitu. Seperti yang dibilang terakhir apa dah? Berkata benar, berjalan lurus. Gigilah kau kemana-mana, insya Allah kau selamat. Jadi 53 tahun sampai sekarang aku selamat. Baik, pemirsa yang budiman, kami telah membahas 2 topik. Dan itu sangat menarik sekali. Saya terima kasih waktunya Bang, udah bersama kami. Ya kan, Abang banyak sekali falsafah yang diberikan ke kami, menyampaikan suatu pesan. Setiap saya lihat bait-bait Abang tuh ngomong, itu pasti ada makna yang mengikat. Yang terakhir tuh menarik Bang. Makanya falsafah hidup kayaknya sama kakak saya aja deh. Semoga cepet dia bikin biografi biar kita dengar semua. Sedikit lagi apa yang udah sampai 1 menit. Ya, itu tadi ya berkata benar, berjalan lurus. Ada lagi. Kau kalau jadi orang bisnismen, kau orang pedagang, nanti katanya kau mendapat orang nggak kehilangan. Kau berlaba orang beruntung. Jangan kau berlaba orang terpekik, disumpahin orang kau. Masya Allah. Itulah, jangan kau lakukan itu. Celaka kau. Jadi yang meminta itu adalah kejujuran. Jokowi nggak jujur. Makanya. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Singkat, padat, berisi, dan maknanya sangat kuat. Apabila dalam penyampaian kami, wawancara kami berdua dengan kakak saya ini ada suatu hal yang mungkin kurang berkenan dan menyinggung perasaan pemirsa semua, kami minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kehilapan selalu ada pada diri kami semua. Kami akhir wawancara kami ini, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi untuk Wan Kawan TV One, racikan berita 1 dan racikan berita. One Kawan TV One.